Selamat mendengarkan podcast ini. Manusia adalah makhluk yang sangat luar biasa, berharga dan istimewa. Bukan saja metabolisme tubuhnya yang sangat kompleks. Sekali lagi, bukan saja metabolisme tubuhnya yang sangat kompleks, rumit, tetapi begitu eksis sempurna. Namun juga, saudara, kemampuan yang sang Khalik atau sang pencipta taruh di dalam diri manusia, yaitu kemampuannya bertindak seperti penciptanya atau seperti Allah sendiri. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa manusia diciptakan serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah, segambar dengan Allah. Selem demuth, sefotokopi, eikon theu, begitu di dalam bahasa Yunaninya. Memiliki keserupaan, kemampuan bertindak seperti penciptanya, seperti Allah sendiri, di mana manusia diberi kemampuan untuk mempertimbangkan sesuatu. Itulah sebabnya manusia memiliki kehendak. Di dalam kehendak itu manusia bisa mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangannya sendiri. Kehendak bebas untuk mengambil pilihan bebas. Jadi manusia benar-benar adalah makhluk yang luar biasa. Manusia adalah makhluk yang benar-benar istimewa dan berharga, saudaraku. Nah, selanjutnya, saudara, apakah manusia benar-benar menjadi makhluk yang sungguh-sungguh istimewa dan luar biasa? Ternyata itu tergantung dari manusia itu sendiri. Apakah dia bertindak, mengambil keputusan dan pilihan-pilihan yang membuat dirinya menjadi berharga dan istimewa, atau sebaliknya? Saya ulangi, saudara, ini penting, saudara. Manusia makhluk yang berharga dan istimewa. Tetapi apakah manusia pada akhirnya benar-benar menjadi makhluk yang istimewa dan berharga? Itu tergantung dari manusia itu sendiri. Apakah dia menghargai keistimewaan dan keberhargaannya atau melecehkannya? Hidup selama 70-80 tahun di dunia ini, saudaraku, merupakan pergumulan untuk menghargai diri sendiri atau melecehkannya. Saudara, memang kedengarannya apa yang saya katakan ini sangat filosofis. Tetapi inilah faktanya. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk membangun konsep berpikir yang benar ini, saudara. Apakah manusia benar-benar menjadi istimewa atau berharga? Itu tergantung dari manusia itu sendiri. Ingat, kalau Tuhan memberikan manusia pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan kehendak manusia adalah bebas. Liberum arbitrium. Begitu dalam istilah bahasa Latinnya. Liberum arbitrium. Liberum, bebas. Arbitrium, kehendak memutuskan, kehendak memilih. Kalau Tuhan memberikan pikiran, rasio, perasaan dan kehendak, manusia pasti memiliki kemampuan mempertimbangkan sesuatu. Dan dari kemampuan mempertimbangkan ini, manusia bisa mengambil keputusan. Manusia bisa mengambil pilihan. Itulah sebabnya, saudaraku, bukan Allah yang menentukan keadaan manusia itu, tetapi manusia itu sendiri, saudara. Bukan Allah.
Tapi manusia itu sendiri, saudara, yang menentukannya. Apakah ia menjadikan dirinya berharga dan istimewa, atau menjadi sampah abadi? Menjadi berharga dan istimewa dalam kurun waktu yang tiada berakhir, atau di keabadian, atau menjadi sampah abadi. Itu tergantung dari masing-masing individu. 70 tahun, 80 tahun umur hidup kita, itu pergumulan kita, saudaraku sekalian. Pergumulan untuk memutuskan apakah kita mau menjadi berharga dan istimewa atau tidak. Nah, masalah yang kita akan gumuli pada kesempatan ini, yang menjadi pokok pikiran, jantung, renungan kita adalah bagaimana kita menjadikan diri kita istimewa dan berharga. Bagaimana kita menjadikan diri kita benar-benar istimewa dan berharga. Seseorang menjadi benar-benar berharga dan istimewa kalau menundukkan diri di hadapan Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Sebab hanya orang-orang yang melakukan kehendak Allah, orang-orang yang berharga dan istimewa di mata Allah. Dan sesuatu atau seseorang yang berharga dan istimewa di pemandangan mata Tuhan, yang benar-benar berharga dan istimewa. Keberhargaan dan keistimewaan manusia tidaklah dipandang dari sudut manapun. Tidak dipandang dari sudut manusia itu sendiri, apalagi manusia lain. Tetapi berangkat dari penilaian atau pemandangan Tuhan. Apakah kita benar-benar berharga dan istimewa di pemandangan mata Allah atau tidak? Itu tergantung dari apakah kita melakukan kehendaknya. Jadi hanya orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendaknya yang benar-benar berharga dan istimewa di mata Tuhan. Amin. Dan orang-orang yang benar-benar berharga dan istimewa di mata Tuhan, itulah yang benar-benar berharga dan istimewa. Tetapi manusia telah sesat, saudara. Hampir semua manusia telah sesat. Yaitu ketika manusia berusaha untuk menempatkan diri secara pantas di mata manusia lain. Kalau kata terhormat dianggap berlebihan, saya menggunakan kata yang lebih jujur dan lebih tepat. Ketika manusia berusaha untuk menempatkan diri secara pantas di mata manusia, disitulah manusia telah meleset, luncas, hamartia. Kalimat yang lain, ketika manusia berusaha untuk menjadi terhormat di mata manusia, berusaha menjadi seseorang yang berharga dan istimewa di mata manusia, disitulah manusia sesat. Padahal selama ini, saudaraku, hal itu kita pandang sebagai suatu kewajaran. Suatu kewajaran. Kalau tidak menjadi terhormat, kalau tidak menjadi berharga di mata manusia, paling tidak menjadi manusia yang pantas. Padahal kepantasan manusia itu relatif, saudara. Relatif dan bergerak. Relatif dan bergerak. Relatif artinya, ya di mana kita menempatkan diri, saudara. Kalau ada dalam satu pertemuan di mana yang hadir pejabat-pejabat tinggi, Anda akan menerima keberadaan saudara sebagai orang yang kurang terhormat. Karena Anda menganggap ada yang lain yang lebih kuat. Kuat dalam status, kuat dalam pangkat, kuat dalam ekonomi atau financial. Tapi ketika saudara di tengah-tengah lingkungan yang lebih lemah, lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah tingkat sosial, status, derajat yang lain, yang lebih rendah, Anda merasa terhormat. Dan Anda menuntut dihormati. Itu relatif makanya. Di pertemuan-pertemuan di mana yang hadir pejabat tinggi dan konglomerat, saudara tidak akan berani duduk di depan. Duduk di belakang oleh syukur.
udah nggak apa-apa. Tapi kalau di lingkungan lain Anda nggak diperhatikan, Anda marah. Ngerti maksud saya? Relatif. Anda naik mobil harga 2-3 miliar di kalangan para konglomerat yang mobilnya lebih dari itu harganya, Anda tidak akan merasa terhormat, biasa-biasa saja. Tapi ketika di satu kelompok, di satu komunitas yang mobilnya di bawah 500 juta, Anda akan merasa terhormat. Itu relatif. Kalau yang namanya bergerak artinya, saudaraku, kita tidak pernah puas dengan satu tingkat kehormatan yang kita miliki. Ketika suami berpangkat mayor, di kalangan ibu-ibu, dharma wanita, istri-istri para mayor, ya saudaraku sekalian, Anda menempatkan diri di posisi itu. Tapi ketika Anda jadi istri seorang brigjen atau maijen, apalagi jenderal bintang 4, Anda kalau hadir di tengah-tengah pertemuan ibu-ibu yang suaminya berpangkat mayor, Anda kan merasa lebih terhormat. Oleh sebab itu tidak puas dengan pangkat sebagai istri mayor, mau jadi istri seorang brigjen, maijen atau jenderal. Ini istri, belum suami. Suami juga begitu. Bergerak. Dengan harta yang dimiliki 10 miliar, Anda merasa kurang terhormat. Kalau sudah 100 miliar, wah lebih terhormat. Mimpi lagi untuk punya harta 1 triliun dan seterusnya. Dan itu irama umum, saudara. Itu ritme yang ada dalam setiap manusia yang Alkitab katakan sebagai keangkuhan hidup. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, keangkuhan hidup, alazoneia, pretension, arrogance, pride. Saya katakan relatif. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, pahami itu dan bergerak, karena manusia tidak pernah puas. Alazoneia, pretension, pride, arrogance. Alkitab mengatakan bahwa keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapak. Kalau di kalangan para pendeta, nah ini saya sering bongkar kehidupan pendeta ini, sebab saya tidak punya bahan lain, saudara. Ya tentu itu sangat mahal ya, berharga ya. Saya tidak puas kalau saya hanya melayani jemaat sejumlah 100 orang. Kurang keren. Nanti kalau ketemu dengan para pendeta di sidang majelis atau di pertemuan akbar sinode, ditanya sekarang berapa jemaatnya? Ya 100-200. Kurang mantep. Kalau 1000-2000 lebih mantap. Seperti yang saya katakan di sini beberapa waktu yang lalu. Dulu pada waktu masih punya gelar S1, kita seminar lalu diumumkan oleh seorang MC, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan mendengar satu seminar ceramah yang dibawakan oleh 2 orang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Erastus Sabtono STH dan Bapak Nanana MTH. Waduh, saya STH MTH. Lalu saya berjuang untuk bisa punya gelar MTH. Lalu udah mencapai gelar MTH. Satu kali seminar disebutkan lagi, panelis kita atau pembicara kita adalah Bapak Pendeta Erastus Sabtono MTH dan Bapak Doktor bla 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 bla. Wah, dia doktor. Lalu saya kuliah lagi. Saya tidak puas dengan doktor honoris causa. Sebab doktor honoris causa kadang-kadang diplesetkan menjadi doktor humoris causa. Saya meraih gelar doktor. Dan saya tidak mau kalah nilainya dengan mahasiswa selifting saya. Sudah jadi dokter, mau apa lagi? Untung saya bertobat, saudara. Keangkuhan hidup, alazoneia, menempatkan diri di atas orang lain, memantaskan diri untuk lebih tinggi dari orang lain. Orang yang berusaha menjadi terhormat di mata manusia adalah orang yang tidak pernah menjadi berharga dan istimewa di hadapan Tuhan. Wah, mengerikan, saudara. Kalau kita tidak dicegah oleh kebenaran Tuhan, kita meluncur terus menuju api kekal, saudara. Sebab kita anggap itu sebagai hal yang sah saja. Apa salahnya?
saya tidak merugikan orang lain, saya tidak menyakiti siapapun. Tapi kita lupa bahwa kita tidak menempatkan diri kita benar di hadapan Allah. Sebab manusia melihat manusia batiniah kita. Anda nggak salah jadi dokter. Anda nggak salah mau naik mobil mewah, punya pangkat, punya gelar, kedudukan dan posisi tinggi. Dan saya harus menyampaikan kepada anak-anak remaja beberapa waktu yang lalu, kalian harus sukses. Bahkan kepada jemaat, jangan jadi orang kaya. Kalau bisa jadi orang yang sangat kaya. Tetapi masalahnya, apa motivasi kita untuk menjadi sukses itu? Jangan karena keangkuhan hidup. Ini bukan berasal dari Bapa, Allah Bapa. Ini dari bapak yang lain. Lucifer yang jatuh. Yang mau meninggikan diri mengatasi Allah. Dan membawa dirinya lebih dari segala bintang. Itu irama kita, saudara. Jadi jangan merasa tidak memiliki irama ini. Kalau kelihatannya Anda tidak punya irama ini. Karena Anda di tengah-tengah orang-orang yang lebih kuat dari saudara. Lebih kuat ekonomi, tingkat sosial ya, pendidikan lebih tinggi, status di pemerintahan dan lain sebagainya. Iya, Anda tidak merasa sombong, tapi di lingkungan lain Anda akan menuntut penghormatan. Dan saya ingatkan bahwa hasrat untuk menjadi orang terhormat itu selain apa tadi, relatif juga bergerak. Kalau kita nggak bertobat, wah kita meluncur terus. Sampai kita lupa bahwa kita ini manusia ciptaan, saudara. Yohanes pasal 5 ayat 44. Mari kita lihat. Injil Yohanes pasal 5 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain. Ya. Dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Oke, kita harus lihat konteks zaman waktu itu. Nanti kalau ada waktu Anda baca di rumah, saya tetap strictly dalam konteks. Nas yang kita baca tidak boleh dilepas dari konteks, harus ketat di konteks. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, kalau orang datang dengan namanya kamu sambut, aku datang dengan nama Bapa kamu tidak sambut. Gimana sih? Orang-orang Yahudi memandang Tuhan Yesus ini kan anak tukang kayu, saudara. Siapa dia? Kita kenal kok keluarganya, saudara-saudaranya pun di tengah-tengah kita. Begitu kira-kira. Siapa dia? Jadi memang sulit menerima Tuhan Yesus bagi orang-orang yang terhormat. Ya. Ingat konteksnya itu. Orang-orang Farisi, Saduki yang menganggap tingkat keberadaan mereka sebagai rohaniwan di mata masyarakat Yahudi yang sangat religius itu tinggi, saudara. Lalu mereka harus menerima anak tukang kayu. Siapa yang mau? Bagaimana bisa? Udah jelas dari mana asal usulnya. Nah, yang luar biasa itu adalah orang-orang yang mau ngikut dia. Petrus dan murid-murid yang lain. Itu keberanian sebenarnya, saudara. Walaupun tentu mereka akan dipandang rendah oleh masyarakat sekitarnya. Dan Tuhan mengatakan, bagaimana kamu bisa percaya kalau kamu masih mencari hormat? Nah, kalau itu kita kenakan dalam hidup kita hari ini, gimana, saudara? Sebab hari ini kita menjadi orang Kristen, terhormat juga. Banyak orang-orang kaya, Kristen juga. Pejabat tinggi, Kristen juga. Ada presiden-presiden besar di dunia ini, Kristen juga. Terhormat jadi Kristen. Beda dengan kondisi zaman itu. Nah, lalu apakah ayat ini hanya berlaku untuk konteks zaman itu? Tentu tidak. Harus diambil hikmahnya, saudara. Nah, untuk mengambil hikmahnya kita harus melihat apa itu percaya. Percaya adalah apa, saudara? Menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Mempercayakan diri kepada objek yang dipercayai artinya, saudara, kita mengikuti jejaknya. Nah,
berkenaan dengan ini jelas sekali di Filipi 2 ayat 5 itu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia mengosongkan diri, menyamakan diri sebagai hamba sama dengan manusia. Nah, di sini yang kita mau teladani, mengosongkan diri. Nah, pada umumnya kita semua sudah merasa, pada umumnya banyak orang harus berisi. Aku harus berisi. Kata berisi di sini maksudnya, aku harus pantas di mata orang. Aku harus terhormat. Aku harus, kalau bisa, istimewa dan berharga di mata manusia. Tetapi apakah kita mempersoalkan, aku harus berharga di mata Allah, istimewa di mata Allah? Lalu apa ukuran berharga dan istimewa di pemandangan Allah itu? Tadi sudah saya katakan, melakukan kehendak Bapa. Dan Tuhan Yesus adalah teladan kita yang melakukan kehendak Bapa, yang hidupnya dipersembahkan sepenuhnya kepada Bapa. Ya, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, bukan kehendakku yang jadi Bapa kehendakmu lah. Menjadi tidak sederhana, saudara, ketika kita mengamati kehidupan Tuhan Yesus dan filosofi hidupnya, lalu mengenakan filosofi itu tanpa dikurangi dalam hidup kita. Menjadi tidak sederhana, bahkan menjadi sangat sulit. Tetapi nggak ada pilihan. Kalau kita mau menjadi berharga dan istimewa di mata Tuhan. Dan benar-benar itu berarti berharga dan istimewa. Kalau enggak, jadi sampah abadi. Jadi manusia itu makhluk yang high risk. High risk apa? Resiko tinggi. Sebab dia akan membawa dirinya menjadi istimewa. Benar-benar istimewa. Dia harus membawa dirinya berharga. Dan benar-benar berharga. Atau menjadikan dirinya tidak berharga sama sekali. Nah, tidak berharga itu sebenarnya binasa. Binasa itu artinya tidak berharga, saudara. Jangan salah mengerti ya, saudara. Binasa itu bukan hanya lenyap. Binasa itu artinya tidak berharga, saudara. Memahami kata dalam Alkitab itu harus dengan pengertian yang benar, ya. Tidak bernilai. Ini sama dengan, saudara, hidup kekal. Hidup kekal artinya hidup yang bermutu atau berkualitas. Jangan karena Anda terpaku dengan kata kekal ini yang mengesankan satu perjalanan waktu yang tak berakhir, lalu kita pandang hidup kekal itu bicara mengenai panjangnya hidup, yaitu nanti selama-lamanya di surga. Sebab bicara soal kekekalan, Tuhan juga bicara neraka itu kekal. Neraka itu kekal. Jadi bicara mengenai kekekalan, kita punya asumsi, kita mengasumsikan bukan soal panjangnya saja, tapi juga apa? Dalamnya hidup. Bukan hanya panjangnya, tapi dalamnya. Ketika ada orang muda kaya yang berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Maksudnya apa, saudara, di situ? Bagaimana hidupku berkualitas? Tapi kalau saudara berkata, iya Pak, tapi hidup kekal itu bicara mengenai surga. Oke, sekarang saya kasih tahu. Kalau orang hidupnya tidak berkualitas di bumi ini, dia juga tidak akan berkualitas di surga atau di kekekalan. Kualitas hidup dimulai bukan nanti setelah mati atau di balik kubur. Hidup kekal itu hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu sejak di dunia. Di Injil Matius pasal 19, orang muda kaya itu berkata, apa yang harus kulakukan supaya hidupku berkualitas, bernilai? Lalu Tuhan mengarahkan dia supaya melakukan hukum Taurat, mentaati hukum Taurat. Sudah.
Dan Tuhan juga tidak membantah ketika orang muda ini menyatakan bahwa dia sudah melakukan hukum Taurat. Sudah begitu Tuhan Yesus, begitu hebat Tuhan di situ. Tidak menuntut orang muda kaya itu masuk ke zaman perjanjian baru atau zaman penggenapan atau lingkungan umat pilihan. Tuhan masih memahami, mengerti alam pikiran orang-orang Yahudi yang standar kualitas hidupnya ditentukan oleh melakukan hukum. Melakukan hukum. Tetapi orang ini merasa tidak puas. Dan Tuhan memandang dia dan jatuh belas kasihan. Jatuh belas kasihan. Jatuh belas kasihan lalu kasih bom. Jual segala milikmu. Bagikan kepada orang miskin. Datang kemari, ikutlah aku. Tidak nurut. Ya sudah. Kualitasmu hanya sampai di sini. Tapi kalau kamu mau yang sempurna, teleios. If you want to be perfect. Kalau kamu sempurna, ya, lakukan ini. Tapi ternyata dia tidak melakukan, saudara. Ya udah. Jadi kalau saudara memaksa, hidup kau itu bicara soal di surga, Pak. Oke. Tetapi orang yang betul-betul akan masuk kerajaan Allah itu kualitas hidupnya sudah dilihat dari sekarang. Jadi sekarang ini kita sudah bisa melihat kualitas hidup orang yang akan dimuliakan atau tidak. Sudah kelihatan itu, bakat-bakatnya sudah tahu. Kalau guru atau dosen, dia sudah bisa memperkirakan anak ini nggak naik kelas, gitu kan? Kalau dosen memperkirakan sulit dia bikin skripsi. Dia bikin redaksional kalimat saja amburadul. Kayaknya dia nggak pernah dah jadi sarjana. Udah ditakar dia. Gejalanya sudah kelihatan. Demikian pula dengan kita dalam hidup ini, saudaraku. Sudah nampak itu gejalanya. Nah, apakah saudara membuat hidup saudara berharga, istimewa? Tergantung diri saudara. Bagaimana kita membawa diri kita menjadi berharga di mata Tuhan, istimewa di mata Tuhan. Caranya melakukan kehendak Tuhan. Nah, minggu ini saya menyampaikan satu firman di satu tempat, saudara. Pada waktu persiapan khotbah, saya menemukan pertanyaan ini. Pertanyaan yang terkesan konyol, tetapi ini ternyata sangat fundamental. Pertanyaan itu adalah, apakah kita berhak ada? Kembali muncul pertanyaan itu. Apakah kita berhak eksis? Apakah kita berhak hidup? Coba saudara tenang teduh lalu pikirkan ini. Ya, dari tadi kedengarannya filosofis. Tetapi ini kebenaran. Apakah kita berhak hidup? Apakah kita berhak ada? Apakah Ari ini berhak ada? Apakah Erastus ini berhak ada? Apakah saudara itu berhak ada? Renungkan dengan serius hal ini. Kita berhak ada enggak? Kalau saya suruh jawab sebagai seorang analis Alkitab, tidak. Sebenarnya tidak. Sebab kita itu dari ketiadaan. Dari ketiadaan. Anda pernah berpikir enggak bahwa kita itu dari tidak ada? Enggak ada, benih-benihnya itu enggak ada. Dari tidak ada menjadi ada. Itu kalau dalam istilah Latinnya creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo. Maka dalam bahasa Ibrani, saudaraku, ada satu kata untuk menciptakan. Kata itu adalah bara. Dalam bahasa Ibrani ada beberapa kata yang diterjemahkan sebagai menciptakan. Ada yatser, ada asah. Tetapi kata ini bara. Bara itu artinya menciptakan tanpa bahan. Creatio ex nihilo. Bara. Begini hurufnya, saudara. Bara. Menciptakan tanpa bahan. Kita itu tidak berhak ada. Nah, kalau kita ada, kita berhak nggak punya kesenangan? Kedengarannya konyol, tapi ini fundamental.
Kita berhak nggak punya keinginan? Loh, kalau kita nggak berhak punya keinginan, kita diberi kehendak loh. Itu masalahnya. Berhak nggak kita punya kesenangan? Nggak, oke. Berhak kita punya keinginan? Nggak. Tapi kita diberi kehendak. Nah, di sini kuncinya, saudara. Apakah Anda mau menjadi istimewa dan berharga di mata Allah atau tidak? Kita harus mengakui sesuai dengan Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan bagi Dia. Kalau aku punya kehendak, aku mau menyerahkan kehendakku kepada penciptaku dan mempertanyakan, mengapa engkau ciptakan aku? Apa yang kau kehendaki atas hidupku yang kau ciptakan? Lalu mungkin ada yang berkilah dan mengatakan, siapa yang suruh menciptakan aku? Aku tidak minta kok. Lalu saya jebret ada begini, siapa yang suruh? Nah, di sini Anda bertemu dengan kedaulatan Allah. Di dalam Yesaya 14:27 tertulis, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Kalau Allah merancang, siapa yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapa yang dapat membuatnya ditarik kembali? Nah, di sini kedaulatan Allah. Allah berdaulat menciptakan sosok yang namanya Eli. Anda nggak bisa berkata, nggak mau. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Di situ kita tertumbuh kepada kedaulatan Allah. Yang pertama, kehadiran satu pribadi. Yang namanya Dina, misalnya. Lalu Tuhan merancang hukumnya, rule-nya, rule of the game, rule of life. Kau kuciptakan Dina, ini hukumnya, jebret, jalan. Tuhan ikut bermain di situ, dalam tanda kutip, tanda petik ikut bermain di situ. Dan Tuhan konsekuen dengan hukum yang dirancangnya. Lalu ketika Dina berkata, aku memilih Tuhan, aku mau mengabdi kepadanya, apa alasan menciptakan aku Tuhan? Nah, dia menghargai dirinya. Dia menjadikan dirinya istimewa. Tetapi kebanyakan orang sudah sesat dari ini. Dia menjadi manusia kalau dimanusiakan orang lain. Padahal manusia itu man of God. Dia harus diilahikan oleh Allah. Untuk bisa diilahikan, dalam tanda kutip diilahikan, ingat, manusia nggak pernah jadi Allah. Tetapi berkarakter ilahi. Dan ini disediakan bagi umat pilihan. Artinya, ini disediakan bagi orang-orang yang dirancang Tuhan hidup di zaman perjanjian baru, yang mendengar Injil secara lengkap, sehat jasmani rohani, yang memiliki peluang untuk menjadi seperti Yesus atau seperti Lucifer yang jatuh. Mau menghargai diri saudara? Lakukan kehendak Allah dengan filosofi yang Tuhan Yesus juga selenggarakan atau gelar. Makananku melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Kasihan manusia yang metabolisme tubuhnya begitu sempurna, yang memiliki wajah ganteng dan cantik, berarti istimewa dan berharga di mata manusia. Akhirnya jadi tengkorak fisik itu, dan jiwa rohnya masuk kekekalan api kekal. Betapa mengerikan, saudara. Ngerti maksud saya? Sedangkan kita memakai tubuh fana ini hanya 70-80 tahun. Demi sebuah nilai di mata manusia lain. Demi sebuah penghargaan di mata manusia lain. Orang mengorbankan keberhargaan dan keistimewaannya di hadapan Allah. Saudara tahu hal-hal seperti ini tersembunyi di mata banyak orang Kristen. Sibuk memuji-muji Tuhan dan praise and worship-nya. Sibuk dengan kegiatannya menikmati karunia-karunia roh. Sibuk dengan kegiatannya mengalami mujizat. Bukan tidak perlu itu. Allah akan memberikan jika kita membutuhkan, sebab Dia Bapa kita, saudara. Yang kita persoalkan adalah bagaimana kita mengenal Allah. Who is He? Siapa Dia? Lalu, who am I? Siapa aku?
maka perlu sebuah penjelajahan terhadap seluruh isi Alkitab tiada henti, saudara. Supaya kita menemukan pattern, pola, bagaimana menjadi manusia yang melakukan kehendak Allah. Dan itu tidak sederhana. Itu perlu kerja keras, itu perlu perjuangan, saudaraku. Perjuangan yang paling berat ketika seseorang tidak mencintai dunia ini. Sebab kalau seseorang tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, dia tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal truth. Kembali kepada apa yang saya katakan ini, creatio ex nihilo. Siapa kita? Dari ketiadaan, lalu diadakan. Anda mungkin berkata, siapa suruh? Oh ya, tidak ada yang suruh. Tetapi Tuhan telah menetapkan Anda dan saya eksis. Lalu Tuhan membawa kita kepada suatu perjalanan hidup dengan rule-nya, dengan hukumnya. Bersyukur kita menjadi manusia. Bagi orang yang mengerti bagaimana dia menghargai dirinya dan membuat dirinya istimewa. Tapi betapa malangnya orang yang tidak mau mengerti hal ini. Saya kira tidak sedikit saudara-saudara yang hari ini sebenarnya tidak menghargai diri saudara sendiri. Oleh sebab itu dari yang paling muda sampai yang paling tua yang mendengar firman ini, saudara bertobat. Filosofinya ini, bawa pulang. Kalimat ini bawa pulang. God doesn't exist for me, I exist for the Lord. God doesn't exist for me, I exist for the Lord. Ganti status BB-nya, I exist for the Lord. Tapi LB3-nya tidak boleh hilang. LB3 strip, I exist for the Lord. Maka jadikan dirimu cantik. Jadikan dirimu indah di mata Tuhan. Bukan cantik di mata manusia, bukan indah di mata manusia, tapi cantik dan indah di mata Tuhan. Kalau saudara sudah biasa punya irama mempercantik diri di hadapan manusia, irama itu saya tahu sulit dirubah. Sulit. Tetapi bukan berarti nggak bisa. Sulit bukan berarti nggak bisa. Sulit tetapi bisa kalau mau. Rasanya walaupun sudah 35 tahun saya melayani Tuhan, saudara. Setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan seperti ini, saya seperti baru belajar menjadi manusia yang baik. Ironis ya, tetapi itulah perasaan yang saya rasakan. Setiap bangun pagi saya memulai hidup saya hari itu. Rasanya saya baru belajar menjadi anak Tuhan yang baik. Sungguh. Justru dulu malah enggak. Pikiran saya penuh dengan program-program pelayanan, visi-visi pelayanan. Tetapi saya lupakan hal yang lebih prinsip dari itu, lebih fondamen, saudaraku. Apakah aku benar-benar telah berharga dan istimewa di mata Allah? Aku bisa berharga dan istimewa di mata manusia, di lingkunganku, di tempatku sebagai seorang rohaniwan, yang pada umumnya nilainya ditentukan oleh popularitas, jumlah jemaat, dan besarnya gedung gereja. Tapi saya mengerti bahwa nilai manusia, keistimewaan dan keberhargaannya bukan dari hal itu. Kita rasanya baru mulai belajar lagi. Saudara memahami yang saya katakan? 1 Petrus 3, saudaraku. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Ya. 1 Petrus pasal 3, ayat 3 dan ayat yang keempat, saudara. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Bukan berarti tidak boleh pakai perhiasan. Janganlah saudara menjadikan itu sebagai nilai diri, kehormatan, keistimewaan, saudara. Ya, saya bicara begini setengah putus asa loh. Sebab banyak orang sudah nggak bisa dirubah lagi. Tekukannya udah terlalu lama. Kalau di gereja begini bisa amin, amin, gitu loh. Nggak ada pendeta aman, gitu, saudara. Tetapi kalau saya boleh menyampaikan lagi dan Anda mau bertobat,
bertobatlah. Dan kalau Anda tidak bertobat, ya, saya tidak bersalah. Saya sudah menyampaikannya ini kepada saudara. Saya sudah mengingatkannya. Amin. Oke. Nilaimu bukan pada potongan rambutmu, warna kulitmu, harga jam tangan, kacamata, atau warna lipstikmu. Tetapi apakah engkau benar-benar di mata Allah berharga dan bernilai? Oke, terus? Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia. Manusia batinia. Terus? Yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, perhiasanmu ialah manusia batinia. Yang bagaimana? Ya, yang lemah lembut bla 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 ini. Tapi ini abstrak, lemah lembut itu gimana? Karena lemah lembutnya orang Jawa dari Pacitan tidak sama dengan lemah lembutnya orang Batak, ya. Puru Hasibuan dari Sidempuan atau Parputihan. Beda, saudara. Ini bukan sikap lahiriah, ini sikap batiniah. Berharga di mata Allah. Aduh, rasanya kita mulai dari nol, saudara. Dan jangan malu untuk merasa seakan-akan kita mulai dari nol, saudara. Amin. Jangan malu. Kalau kita masih punya kesempatan, kita kerja keras. Ya.